Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Atifa. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang IP address dan subnetting. Oke, di video sebelumnya aku udah menjelaskan apa itu IP address. Jadi IP address adalah sebuah alamat yang ada pada komputer lain. Fungsinya mirip seperti alamat rumah untuk memastikan data yang dikirim mencapai tujuan dengan benar. Jadi IP address itu seperti alamat pengirim. Tanpa itu gadget kita bakal tersesat karena nggak punya alamat untuk kirim atau terima data. Selanjutnya, apa itu subnetting? Jadi, subnetting adalah proses memecah satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan kinerja, serta keamanan jaringan. Teknik ini bekerja dengan meminjam bit dari porsi host IP address untuk membuat subnet baru yang membantu mengurangi lalu lintas padat dan mempermudah pengelolaan. Subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh IP, seperti IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Oke, sebelum ke cara menghitung subnetting, teman-teman perlu tahu yang namanya IP classful dan classless. Jadi IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Jadi IP classful itu sistem pembagian IP gaya lama yang pakai aturan kaku. Gampangnya gini teman-teman, IP classful bodo amat sama subnet. Dia nggak peduli sama modifikasi alamat subnet mask, pokoknya terima jadi sesuai kelasnya. Lalu IP classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Contohnya /27, /20, dan lain-lainnya. Jadi IP classless kalau yang ini adalah kebalikannya teman-teman. Classless itu sistem pembagian IP modern yang gak pakai aturan kelas-kelasan. Dan ini lebih oke. Kenapa? Karena bebas aturan, gak peduli mau kelas A, B, atau C. Kita bisa bagi jaringan sesuka hati teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman kita ke metode pertama si classless ini. Yang pertama itu classless interdomain routing atau CIDR. Jadi CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Lalu yang kedua ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah pengembangan lebih lanjut dan konsep subnetting tradisional. Di dalam VLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, yang memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnet klasik pada VLSM. Setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet mask yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Jadi perbedaan dari CIDR dan VLSM ini adalah CIDR itu cara nulisnya biar ringkas, kalau VLSM itu teknik potong memotong jaringan agar tidak ada IP yang mubazir. Oke teman-teman, aku bakal jelasin cara perhitungan. Yang pertama yaitu CIDR. Seperti yang kita ketahui, CIDR itu hanya menghitung prefiksnya aja atau total IP-nya. Di sini aku udah menghitung rumusnya yaitu 128 64 32 16 8 4 2 dan 1. Ini bisa digunakan juga di VLSM. Gimana cara mengaplikasikannya? Cukup mudah ya teman-teman.
Teman-teman harus tahu dulu kalau 128 ini adalah awalan dari slash 25. Lalu 64 itu slash 26, 32 itu slash 27, 16 slash 28, 8 slash 29, 4 slash 30, dan seterusnya. Dan satu itu adalah slash 32. Kenapa sampai slash 32? Karena teman-teman harus tahu lagi bahwa IP address itu terdiri dari 4 outlet. Dari 4 outlet ini berisi masing-masingnya itu 8 bit. Kalau kita jumlahin itu hasilnya 32 bit ya teman-teman. Sebelum ke cara perhitungannya, di sini teman-teman harus tahu dulu bahwa slash 25 kita lihat ini semua dijumlahkan. Kan tadi setiap masing-masingnya itu 8 bit. Kita jumlahin aja. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8 itu 24. Lalu kita jumlahin lagi 1 agar menghasilkan 25. Slash 25 ini termasuk ke kelas C. Kenapa? Karena masuk ke 3 outlet pertama. Perbedaannya apa sih? Kalau kelas A itu cuma outlet pertama yang dipakai. Lalu kelas B 2 outlet pertama dan kelas C 3 outlet pertama. Sampai di sini teman-teman paham? Itu kenapa slash 25 ini termasuk ke kelas C. Oke teman-teman, kita balik lagi ke rumus dan soalnya. Cara menghitungnya itu gimana? Caranya gampang ya, asalkan kita ingat kalau 128 itu slash 25. Di sini kalian tulis angka 1 di bawah 128-nya. Di sini udah ada jawabannya. Kalau slash 25 itu 128 total IP. Kita coba contoh lain, yaitu pakai slash 27. Kita tulis lagi di bawahnya 1 karena 32 ini slash 27. Hasilnya dari ini adalah 128 ditambah 64 ditambah 32 yaitu 224. Yang kalian tambahin angka 1 tadi sampai ke 32 yaitu slash 27. Nah segitu aja ya teman-teman perhitungan dari CIDR. Kita akan lanjut ke perhitungan VLSM. Teman-teman harus ingat, harus hafal perhitungan sama rumusnya ya. Di VLSM ini lebih rinci seperti yang dibahas di sebelumnya ya teman-teman. Jadi gak cuma hitung total IP-nya aja, tapi ada network atau blok subnet, host, dan broadcast. Sebelum itu aku bakal jelasin dulu. Subnet mask yaitu identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Lalu network atau blok subnet adalah alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Host adalah alamat IP yang dipakai perangkat atau PC, server, dan lain-lain. Lalu ada broadcast, yaitu alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Selanjutnya kita akan bahas rumusnya. Di sini ada subnet mask. Subnet mask di sini kita udah bahas di video di sebelumnya yang ada di CIDR. Aku langsung aja bahas tentang network atau blok subnet. Rumusnya itu 256 dikurang total IP sama dengan X. X ini, lalu di sini ada 2N sama dengan N. N ini adalah pangkatnya, jadi 2 pangkat N sama dengan N. Lalu di sini ada host 2H dikurang 2 sama dengan H. H-nya ini adalah host. Lalu broadcast H ditambah 1 sama dengan B. B-nya ini adalah broadcast. Lalu di sini aku udah tulis satu soalnya yaitu 192.16.12.90/27.
Kita langsung ke cara menghitungnya. Subnet masnya kita lihat dulu ke soalnya, yaitu /27. Karena ini ada 128, dimulai dari /25, kita tulis di atasnya dengan angka 1. Sisanya ini kita tulis dengan angka 0. Kenapa? Karena ini akan nyambung dengan rumus yang ada di bawah. Karena itu angka biner, karena angka 0 ini adalah angka biner ya teman-teman. Karena sebelumnya kita udah menjumlahkan dan hasilnya yaitu 224. Selanjutnya yaitu blok subnet, kita hitung 56 dikurang 224, hasilnya yaitu 32. Jadi X ini adalah 32. Lalu 2 pangkat N sama dengan N. Dari mana sih N-nya? N-nya ini yaitu dari angka 1. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. Oke. Lanjut di sini ada 2 jawaban. Apakah memakai salah satunya? Tentu tidak ya teman-teman. Kita akan sambungkan ke tabel IP address. Sebelum itu kita lanjut dulu ke hostnya. Di sini 2H dikurang 2 sama dengan H. 2H-nya ini dapat dari mana? Yaitu dari angka 0 yang biner tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. 32 dikurang 2 sama dengan 30. Jadi hostnya ini adalah 30. Selanjutnya broadcast. H ditambah 1 sama dengan B. Hanya dari mana? Sama, yaitu dari binernya tadi. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi broadcastnya itu adalah 6. Semoga sampai sini teman-teman bisa paham. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa nonton lagi video dari aku atau tutorial dari video lainnya. Sekarang kita lanjut ke tabel yang akan kita bahas. Di sini tabelnya terdiri dari network, host, dan broadcast. Dari mana dapatnya network ini? Dari soal yang sudah kita jawab tadi ya teman-teman. Jawaban yang pertama yaitu ada 32 dan jawaban yang kedua ada 8. Caranya itu 32 ini teman-teman tambahkan terus atau lipatkan terus sebanyak 8 kali. Di sini aku udah lipatkan tapi dimulai dengan angka 0. Kenapa? Karena sudah ditentukan network itu terdiri dari 0 sampai 255. Kita lihat di sini. 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Ini udah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum teman-teman menghitung host, teman-teman harus menghitung dulu broadcastnya. Gimana caranya? Yaitu dari network ini, yaitu 32 dikurangi 1, hasilnya 31, 64 dikurangi 1, hasilnya 63, dan seterusnya. Kalau teman-teman udah mentok di angka 224 dikurang 1, hasilnya 32, teman-teman tambahin di bawah broadcastnya yaitu dengan 255 tadi. Kenapa? Karena bahwa network itu dari angka 0 sampai 255. Oke, di sini kita langsung aja ke host. Cara menghitung host ini yaitu angka sesudah 0 dan sebelum broadcast. Contohnya angka sesudah
0 yaitu 1, angka sebelum broadcast yaitu 30. Angka sesudah 32 yaitu 33, angka sebelum broadcast yaitu 62. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi itu dia perhitungan dan penjelasan dari metode CIDR dan VLSM. Semoga teman-teman ngerti. Selanjutnya kita akan simulasikan seperti biasa di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oh iya teman-teman, sebelum itu, kenapa dibuat tabel ini? Karena untuk mempermudah agar teman-teman nggak pusing harus hitung satu-satu. Dengan menghitung ini, teman-teman udah tahu networknya berapa, hostnya berapa, dan broadcastnya berapa. Oke, sekarang kita implementasikan ke Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Oke, kita udah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Sebelum itu, aku mau pakai 6 PC, 2 switch, dan 1 router. Sebelum itu, router adalah perangkat keras yang berfungsi menghubungkan 2 atau lebih jaringan komputer berbeda, seperti jaringan LAN ke internet. Langsung aja kita masukin. Nah, teman-teman, aku udah topologiin semua jaringannya. Langsung aja kita masukin IP address di PC yang pertama. Aku mau pakai kelas C, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini ada default gateway. Kita isi sama seperti IP address-nya, namun kita ganti belakangnya menggunakan 254. Nih, kayak gini ya teman-teman. Lanjut ke PC selanjutnya, sama seperti tadi. Oke, di host yang di client yang kedua, kita isi sama seperti IP sebelumnya, tapi kita ganti jadi 2. Kalau tadi kan 1, kita ganti ubah ke 2. Ininya juga sama. Kita pindahin yang ini. Tapi belakangnya kita ubah sama seperti tadi jadi 254 ya teman-teman. Nah, kalau udah gini, kita lanjut ke routernya. Di sini kita masuk ke config dan ke fast ethernet 0/0. Kita on-kan dulu. Terus kita masukkan IP yang sebelah kiri. Sorry ya teman-teman, bukan IP tapi default gateway-nya tadi ya. Lanjut ke fast ethernet yang 0/1. Kita masukin default gateway yang sebelah kanan. Kita onin dulu, jangan lupa. Nah, kalau udah si tanah ininya udah warna hijau, berarti itu udah terhubung. Tapi sebelum itu, gimana caranya kita tahu PC ini bisa saling terhubung? Kita coba command prompt di sini dan masukin default gateway yang sebelah PC yang sebelah kanan. Kita ping, terus masukin default gateway-nya.
Nah, ini berhasil ya teman-teman. Lanjut kita ke yang sebelahnya. Sama kayak tadi, masukin default gateway yang di sisi sebelah kiri. Oh, sorry. Untuk cara mudahnya teman-teman tinggal klik kop surat dan kita sambungkan. Nih, di sini udah successful. Berarti ini berhasil ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari aku. Semoga teman-teman bisa paham dan maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.